lagi saya akan menikah dengan Philip. Tapi Shirley, bagaimana mungkin? Baru aja kemarin suami aku mengantar Sonia pulang ke sini. Itu nggak mungkin. Itu sangat nggak mungkin. Kalau Sonia datang ke sini, saya pasti tahu. Kita lihat saja bagaimana kamu berhasil menjalani permainan ini. Alisa kangen banget sama Mbak juga. Mbak kangen sekali sama kamu, sayang. Papa mana, Mbak? Papa sedang sholat, sayang. Kamu sudah besar sekali dan cantik. Kak Alisa. Alisa kangen banget sama Tuti. Tuti juga, Kak. Akhirnya semua keluarga ini udah ngumpul dan semua masalah udah terselesaikan. Enggak juga, enggak. Masalahnya tidak ada uang untuk bayar kafe. Philip tidak mau tanda tangan cek. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan kamu enggak. Kamu sudah jadi bagian keluarga kami. Dan kami tidak akan meninggalkan kamu untuk sendirian. Kami akan bantu. Nanda, ada teman kamu datang. Itu pasti Julia. Tante temuin Julia dulu ya. Baik, Nanda. Kamu temuin teman kamu dulu ya. Hai Cindy, aku kira kamu... Wah, kamu pasti terkejut datang sini. Dan kamu bakal lebih terkejut lagi kalau kamu tahu ngapain aku datang ke sini. Aku ingin berteman dengan kamu. Sungguh? Sungguh. Aku benar-benar ingin baikan sama kamu. Karena kita selalu bertengkar hanya karena hal kecil. Jadi nggak ada gunanya. Kalau aku pikir lebih baik kita mulai persahabatan aja. Wah, aku senang banget. Akhirnya kita bisa bersahabat. Aku yakin kamu pasti menerima aku sebagai sahabat. Makanya aku bawain kamu permen. Ini dia. Ayo ambil. Ayo, nggak apa-apa kok. Ayo, Nan. Nggak apa-apa kok. Permen itu tidak berbahaya, Nanda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yaudah ya, aku pulang dulu. Tunggu. Aku punya sesuatu buat kamu. Boneka ini boneka kesayanganku. Aku ingin mengasihkannya kepadamu sebagai tanda persahabatan kita. Wah, bagus banget, Nan. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah deh, aku pulang dulu. Dadah.
Aman, Nanda. Benar-benar kejutan. Bu Pri lihat sendiri kan? Nanda, apa kamu tidak berpikir kenapa tiba-tiba Cindy jadi berubah seperti itu? Kan Bu Pri dengar sendiri bahwa bermusuhan itu nggak ada gunanya. Tidak semudah itu kan, Nanda? Coba kamu ingat-ingat. Apa besok ada yang spesial di sekolah? Apa ya? Tunggu. Minggu ini kan pemilihan ketua kelas. Kira-kira siapa yang terpilih, Nanda? Sepertinya sih Nanda. Tapi Kamu jangan menyimpulkan secepat itu, Nanda. Kita tunggu apa yang terjadi besok di sekolah. Mungkin saya terlalu cepat melangkah. Sepertinya Tante belum siap menerima kehadiran Alisa yang asli. Maksud kamu, semua ini tidak menolong? Justru sebaliknya. Saya akan kecewa sekali jika melihat Tante bereaksi normal dan melihat Alisa sama seperti melihat pengunjung-pengunjung lainnya. Cara reaksi Tante tadi menunjukkan kalau masih ada ikatan batin di hatinya. Dan ikatan itu masih hidup. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih bersabar lagi karena ini prosesnya bertahap. Ironis sekali. Justru Tante lah yang berkeyakinan kalau Alisa masih hidup. Dan saat sekarang keyakinan sudah terjawab dan Alisa sudah berkumpul kembali bersama kami. Malah dia sendirilah yang tidak bisa mengenalin Alisa. Pak dokter, Pak dokter. Ada apa? Nyonya Peggy, Pak. Maaf, saya tinggal sebentar. Silakan. Pelan-pelan, Anda. Udah telat, Pak. Ntar Papa anterin, nggak usah khawatir. Makan aja. Tapi Nanda bener-bener telat. Nanti Papa anterin ya. Nanda sayang, kamu nggak perlu repot sarapan ya. Mendingan kamu makan ini aja. Nanda kok ngeliatin Tante Shirley begitu? Loh, pakai dasinya kok kayak gitu, sayang? Dah, sekarang Nanda berangkat ya. Kan udah terlambat.
Terima kasih. Aku pikir Nanda udah bisa menghargai kamu. Saya juga berharap begitu, Mas. Tapi saya coba... Aku berharap aja Nanda sudah bisa berhenti merindukan Sonia. Berhenti merindukan Mama. Bagaimana mungkin? Loh, Nanda? Kok masih di situ, sayang? Dadah. Mas, saya boleh ngomong sesuatu nggak? Ya. Maksud saya, sebelum Nanda pulang, kalau kamu nggak keberatan, saya boleh ya ikut ke kantor? Apa? Nanti kalau kamu ikut ke kantor, kamu stres lagi. Kasihan bayinya dong. Sayang, saya tahu, saya ngerti kok. Kalau misalnya saya capek, pasti saya bilang ke kamu. Ya, please, aku ikut ke kantor ya. Ya. Ayo. Nih Mbak buatin makanan. Mbak masih inget ini makanan kesukaan kamu. Mbak, Alisa pikir Mbak dan Papa lebih baik melupakan semua tentang Alisa. Alisa sayang, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Mbak tahu kan, Alisa nggak pernah membawa kebaikan buat seseorang. Yang Alisa bawa itu cuma nasib buruk, penderitaan, kesengsaraan. Mbak tahu kan contohnya tuh ada Tuti sama Angga. Enggak sayang, enggak. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu ingatkan kata Mas sama apa? Kita semua akan baik-baik aja. Asal kita sabar. Ya. Alisa, apa yang dikatakan kakakmu itu benar. Dan untuk Angga, Papa akan memberikan semua yang Papa punya. Kita semua akan menyelamatkan kafe Angga. Maaf Om, nggak bisa Om. Setelah saya pertimbangkan, kita tidak punya waktu lagi. Besok kita harus melakukan pembayaran. Kalau tidak, saya akan dicoret dari perjanjian dan di blacklist Om. Sepertinya saya harus melakukan sesuatu, Pak. Apa? Apa yang bisa kamu lakukan, Sonia? Saya harus ketemu dengan Philip. Tidak bisa. Kamu tidak akan bertemu lagi dengan Philip. Pak, please. Ini penting buat kita. Dan yang saya bicarakan hanya bisnis. Gak ada yang lain, Pak. Saya rasa Sonia benar Om. Ini adalah pilihan terakhir buat kita. Baiklah. Terima kasih, Pak. Papa pikir kita semua sudah terbebas dari dia. Tapi malah takdir memaksa kita untuk mengetuk pintu hatinya lagi. Saya minta maaf, Om. Saya tahu ini semua ulah saya. Tidak, Naangga. Ini bukan salah Naangga. Apa yang kita lakukan untuk Naangga itu belumlah cukup. Naangga jangan khawatir. Semua pasti akan baik-baik saja. Emang benar kemarin kamu datang ke rumah Nanda? Masa sih? Iya. Nah, itu dia orang yang datang. Tepuk tangan dong. Justru aku yang berani sama kamu. Apa yang udah kamu lakukan sama dia? Maksud kamu apa sih? Nanda, kamu yang benar-benar sahabat yang baik. Karena kamu udah relain posisi kamu buat orang lain. Apa? Dan Nanda akan senang sekali karena aku udah gantiin posisi dia sebagai ketua kelas. Soalnya kan dia banyak masalah di rumah dengan mama barunya. Pas aku setuju, dia ngasih aku boneka ini.
apa yang Cindy bilang benar. Kamu ngasih posisi ketua kelas sama dia. Aku nggak pernah ngomong seperti itu, Cindy. Wah, pembohong. Lain kali kau bilang nggak mau berteman dengan aku dan nggak pernah ngasih boneka ini ke aku. Aku memang ingin berteman dengan kamu, Sin. Dan aku memang mengasihkan boneka itu sama kamu. Tapi Anda, kenapa kamu mau berteman dengan aku dan ngasih aku boneka ini? Kamu yang minta aku. Kamu datang ke rumahku dan meminta agar aku berteman dengan kamu. Aku, Cindy, datang ke rumah kamu cuma ingin berteman dengan kamu. Apa kamu percaya? Tolong kamu jujur. Kamu udah cukup. Kamu kelihatan bilangnya. Kamu bilang kayak gini supaya teman-teman ngira aku nyari posisi kamu sebagai ketua kelas kan? Sorry ya. Teman-teman, siapa yang pengen ikut ke kantin? Saya. Cabut Ki. Yuk. Siapa? Maafkan aku, Nanda. Jika aku mau, aku bisa membuat Cindy bicara jujur. Tapi kamu perlu belajar hal ini dulu. Dan kamu, Cindy, kita akan lihat apa yang akan terjadi saat kamu menjadi ketua kelas. Saya ikut prihatin dengan masalah ini, Pak. Seandainya saja saya bisa berbicara dengan Pak Philip jika itu bisa membantu. Enggak. Saya nggak mau. Yang saya mau, Pak Philip tidak perlu tahu mengenai ini. Ya. Anyway, saya terima kasih banyak. Kamu sudah mau dengar keluh kesah saya dengan sabar. Dan hari ini, saya tidak semangat bekerja. Dan saya minta, semua janji saya hari ini kamu batalkan. Tapi Pak... Mirna, kamu udah bisa atur. Ya. Mira, apa katanya? Buat apa Rian butuh uang sebanyak itu? Siang. Saya memang sedang menunggu kamu. Terima kasih ya. Udah ada waktu untuk saya. Nggak perlu begitulah. Ini kan punya kamu. Terima kasih. Saya batalkan semua meeting setelah kamu telepon tadi. Gimana keputusannya, Mas? Silakan duduk. Rian sepupu saya. Dia berbuat banyak untuk kamu dan keluarga kamu. Tapi dia banyak berbuat kesalahan. Dia bahkan nggak pernah mendiskusikan ke saya. Walau hanya sekali. Saya udah bilang sama dia, Mas. Kalau dia jangan bilang... Apa kamu nggak ngerasa perlu untuk bicara ke saya tentang gempa di desa ayah kamu? Mas tahu dari mana? Apa kamu pikir aku nggak pernah nonton TV atau baca koran? Selain masalah itu, saya mau menanyakan masalah cek, Mas. Sonia, saya paham tentang kebutuhan kamu akan uang itu. Tapi... Itu berarti... Bukan begitu. Ini bukan uang yang kecil, Sonia. Ini butuh. Oh, maaf. Saya mengganggu kalian. Tapi saya punya solusi buat masalah kalian. Kok kamu bisa tahu yang kami omongin? Apa ini jadi masalah, Mas? Yang jadi masalah adalah situasi yang rumit ini. Dan kita harus cari jalan keluarnya. Ya kan? Jadi gimana? Mas Philip akan menandatangani cek. Tapi kemudian kafe itu menjadi atas nama perusahaan. Lalu Angga?
Iya, Angga yang kelola sendiri, Mas. Dan kita kan nggak ngerti bisnis kafe itu seperti apa. Jadi kita nggak usah ikut campur. Dan yang tahu segalanya itu kan Angga. Jadi dia menjalankan semua itu buat kita. Sampai dia bisa membayar utangnya kepada perusahaan. Saya rasa itu usul yang bagus. Kenapa saya nggak kepikiran ke situ tadi? Kamu jenius. Sayang, kamu kan yang punya perusahaan. Menurut kamu gimana? Oke, saya akan siapkan ceknya. Terima kasih ya, Mas. Anak-anak, ini benar-benar di luar dugaan. Hampir seluruh murid memilih Cindy sebagai ketua kelas. Jadi, selamat ya Cindy. Terima kasih banyak teman-teman. Pasti kalian bangga telah memilih saya. Saya berharap demikian pula Cindy. Dan sekarang kamu boleh kembali ke tempat dudukmu dan jalankan kewajibanmu sebagai ketua kelas. Cindy, kamu nggak apa-apa kan? Apa yang tadi kamu bilang? Katanya Nanda bakalan berlutut di kaki kamu waktu kamu jadi ketua kelas. Kok jadi berbalik kayak gini ya? Halo, Apa saya bicara dengan Bapak Indra? siapa ini? Saya adalah penyelamat Anda. Apa? Maksud Anda? Anda tidak usah bingung. Saya tahu. Anda sangat menginginkan kafe itu, kan? Tapi Anda kalah di balai lelang. Tapi saya yakin, Anda pasti senang mendengarkan ini. Karena jika ada orang yang ambil alih lelang itu, dan orang itu adalah saya. Siapa Anda? Saya akan kasih tahu kalau waktunya sudah tepat. Dan sekarang, Anda tinggal menunggu kabar baik dari saya. Apakah yang dikatakan kakek itu salah? Bahwa seseorang tidak bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nanda, apa yang dikatakan kakek kamu itu benar. Manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi manusia yang berubah menjadi baik secara mendadak bisa menimbulkan kecurigaan. Jadi orang-orang di sekitarnya itu harus lebih hati-hati dan harus mencari kebenaran sebelum mempercayai orang itu. Tapi kenapa aku nggak bisa mempercayai Cindy? Bahwa Cindy itu hanya pura-pura. Jangan cemas sayang, ini adalah pelajaran berharga untuk kamu. Supaya ke depan kamu bisa lebih berhati-hati. Nanda, itu ketua kelas kamu. Ini dia yang kalah. Jangan gitu dong sama sahabat baru aku. Oke deh teman-teman, aku mau ngadain pesta. Yang ku undang. Maaf, aku nggak bisa. Soalnya aku banyak PR. Aduh Nanda, jangan kegeeran dong. Siapa juga mau ngundang kamu? Oh ya, ngomong-ngomong tentang PR. Aku nugasin kamu untuk kerjain PR aku. Aku juga. Tapi nggak pakai tapi-tapian. Ayolah Nan. Masa kamu nolak permintaan ketua kelas kita? Atau kamu mau kita aduin ke wali kelas karena kamu gak nurut sama ketua kelas? Tapi kan aku gak punya salah. Aku gak bersalah dong. Aku tahu gimana caranya Nanda supaya tetap bisa dihukum walaupun dia gak salah. Bukan kamu aja loh yang dalam masalah, tapi Julia juga. Itu gak adil, Sin. Kamu gak bisa bawa-bawa Julia ke masalah ini. Kenapa enggak? Aku kan ketua kelas. Hanya kamu yang bisa nyelamatin dia. Makanya, kerjain PR kita-kita. Dadah deh. Dadah.
Aku tahu tentang Philip. Juga tentang Shirley dan pernikahan mereka. Kamu tahu dari mana berita ini? Itulah masalahnya, Sonia. Sekarang, coba kamu tatap aku. Tatap aku, Sonia. Setelah sekian lama kamu memendam kesedihan kamu sendirian. Jadi apa gunanya aku sebagai teman kamu? Peggy, saya minta maaf. Saya tidak mau mengganggu kamu dengan... Well, saya terganggu. Saya sangat terganggu sekali, Sonia. Coba kamu bilang sama saya sekali aja. Pasti saya akan bilang sama Philip dan mungkin juga Sam yang akan bilang sama Philip. Peggy, jangan. Itu nggak perlu. Aku nggak ngerti, Sonia. Aku nggak ngerti dengan jalan pikiran kamu. Ada perempuan lain yang ingin mencuri suami kamu, tapi kamu malah tenang-tenang aja. Gak ada yang mencuri. Tidak ada yang mencuri siapa-siapa. Dan gak ada yang bisa memaksa seseorang untuk kembali kepada kita. Tapi paling enggak, sekarang saya tahu. Berarti saya sudah bisa bercerita apa aja masalah saya sama kamu. Kalau saya boleh tanya, kamu tahu dari mana berita ini? Kamu lupa. Kamu belikan hadiah untuk Philip. Tapi itu tertinggal di dalam tas aku. Dan kamu tahu, Sonia, aku sudah ketemu dengan Nyonya Philip yang satu itu. Dan dia telah mengatakan semuanya sama aku. Selamat pagi, anak-anak. Bu, ini buku PR-nya. Sudah saya kumpulkan semuanya. Bagus. Coba Ibu lihat. Ini buku PR-nya, Bu. Kelihatannya setelah kamu jadi ketua kelas, kamu jadi lebih rajin dan juga lebih bertanggung jawab, Cindy. Makasih, Bu. Apa ini, Cindy? Apa, Bu? Tapi bukan saya yang mengerjakan, Bu. Lalu siapa? Saya pikir Nanda yang menggambar, Bu. Nanda? Memang apa yang Nanda berbuat dengan buku PR kamu? Saya... Berhenti berbohong, Cindy, dan kamu sekarang keluar dari kelas ini. Tetap di situ sampai bel berbunyi. Cepat! Masuk. Halo, saya Shirley. Saya telepon Anda kemarin. Memang saya sudah menunggu Anda. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Banyak hal yang bisa kita bagikan. Ceritakan pada saya. Apa yang membuat Anda tertarik pada kafe? Tidak ada. Tidak ada. Ini membuat saya tambah menarik. Saya akan katakan kepada Anda kalau waktu sudah tepat. Dan sekarang, anggap saja sebagai pinjaman buat Anda. Seorang Indra mau menerima pinjaman. Saya suka itu. Ceritakan, apa yang membuat Anda tertarik pada Angga? Angga? Saya tidak kenal Angga. Tujuan saya ada di tempat lain. Dengan satu tindakan, kita bisa menghancurkan kedua musuh kita sekaligus. Kalau bukan Angga, pasti Rian. Dia adalah orang yang menghalangi Anda. Oke, kita sepakat. Jika Anda dapat menghalangi Angga untuk mendapatkan kafenya,
Dan saya akan memenuhi permintaan Anda untuk menangani Rian. Oke. Terima kasih Bapak Indra. Saya bertemu dengan orang yang sangat tepat. Sampai bertemu kembali Bapak Indra. Ya. Kalian jangan ulangi perbuatan yang tadi ya. Iya, Bu. Sekarang boleh istirahat. Anak-anak yang lain juga boleh istirahat ya. Masuk. Philip, ceknya sudah ditandatangani? Sudah aku tanda tangani. Ambil di Shirley. Shirley? Kenapa kamu harus ke Shirley? Karena ada di Shirley. Karena dia bekerja di Departemen Keuangan. Apa? Rian, kalau kamu bekerja di kantor, kamu harus mentaati semua peraturan yang ada. Dan kamu harus bisa bekerja sama dengan semua divisi yang ada. Satu hal lagi, seharusnya kamu berterima kasih sama Shirley. Karena dia menyarankan aku untuk tanda tangan cek itu. Ini kamu kenapa? Cindy, dia ngambil bekalku. Punya aku juga. Cindy dan teman-temannya mengambil barang-barang aku. Kotak pensil, penggaris, dan buku latihan. Nanda, tolongin aku, tolongin kita. Cuma kamu yang bisa. Kamu harus lakuin sesuatu, Nan. Nanda, maafin kami ya. Kami selalu dibohongi Cindy. Tapi cuma kamu yang bisa berhentiin Cindy. Dia selalu ngancam kami. Kalau nggak nurut, kami dilapori guru. Aku akan coba ngomong sama Cindy. Mudah-mudahan aja berhasil. Cindy, tunggu dulu. Kamu jangan terus meneror teman-teman. Kalau nggak mau, gimana? Kami akan laporkan ke wali kelas. Bengin lapor tuh aku. Dan di laporan aku, yang nomor 1 bakal kulaporin tuh kamu. Kamu kelas kepala ya? Kepala kamu kayak batu. Aku tuh bukan batu. Tapi aku ketua kelas yang bakal ngatur semua ini. Tunggu aja sampai wali kelas tahu kelakuan kamu seperti ini. Masa bodoh dengan wali kelas dan guru-guru sekolah ini. Aku nggak peduli dengan peraturan sekolah ini. Aku bakal ngelakuin apa yang aku suka. Kamu ngerti? Ya, saya mengerti. Keluar! Selamat ya Nanda, kamu kembali menjadi ketua kelas. Dan Ibu yakin kami tidak akan ragu lagi karena seperti biasanya kamu mampu bertanggung jawab dan layak menjadi ketua kelas. Terima kasih semuanya. Tapi sebagai ketua kelas, saya minta satu permintaan. Permintaan apa Nanda? Saya mohon teman-teman bisa memaafkan Cindy dan memberikan satu kesempatan lagi untuk Cindy untuk memulai yang lebih baru. Itulah Nanda kita. Cindy, kemari. Kamu harus berterima kasih kepada Nanda. Makasih, Anan. Tapi ingat, jika sampai ibu melihat kamu melakukan perbuatan yang tidak baik lagi, tidak akan ada lagi yang membela kamu. Tidak juga Nanda. Sekarang kamu boleh duduk. Terima kasih ya, Bu. Nanda, apa ada pelajaran berharga lainnya yang kamu dapat di sekolah tadi?
Tak ada yang lebih penting dari kita nggak boleh mudah percaya sama seseorang dan mencari kebenarannya sebelum benar-benar percaya. Nanda, sekarang Ibu Peri berharap kamu bisa belajar mengetahui kenapa tiba-tiba perilaku Tante Shirley menjadi berubah. Nanda akan sangat berhati-hati. Pasti ada alasannya. Kenapa Tante Shirley tiba-tiba berubah seperti ini? Untuk kebaikan dan keburukannya. Seperti kue itu pedas dan air itu asam. Sal, Peggy udah tahu mengenai Philip sama Shirley. Iya, saya tahu. Suatu hari semuanya ini akan terungkap. Seandainya kamu mempercayai saya sebagai teman dan mengatakan ini sebelumnya sebenarnya, saya akan melarang Peggy untuk datang ke rumah kamu, Sonia. Saya sekeluarga sudah terlalu banyak merepotkan kamu, Sal. Dan saya nggak mau menambahkan menyulitkan kamu. Menyulitkan? Iya. Sonia, saya nggak akan lupa kalau saya juga bertanggung jawab dengan masalah ini. Seandainya waktu itu saya tidak takut dan... Bisa. Please, jangan pernah ngomongin masa lalu lagi. Karena itu sangat menyakitkan saya. Maafkan saya, Sonia. Saya tahu kamu berusaha keras untuk menutupi semua ini dari saya. Saya juga tahu kalau saya bukan seperti Sam yang sama pada waktu yang dulu. Tapi bisa nggak kamu buka diri untuk saya? Anggap saya sebagai teman kamu. Mungkin saya nggak bisa memecahkan masalah-masalah kamu. Tapi minimal kamu bisa berbagi dengan saya, Sonia. Menangislah, Sonia. Keluarkan air mata kamu. Sudah banyak kepedihan dan racun dalam hati kamu. Kamu harus mengeluarkannya, bebaskan diri kamu. Awas ya, Mas. Makasih ya. Ya, bawa pulang aja deh. Kita es cappuccino aja. Ya. Maaf mengganggu kalian. Saya kemarin cuma mau menyampaikan. Oh, Philip, ini tidak seperti yang kamu pikir. Sonia sedang depresi dan saya nggak mikir apa-apa kok. Saya senang melihat Sonia udah ada orang yang dijadikan sandaran. Ibu Peri. Pak, Papa nggak apa-apa? Enggak kenapa-napa. Oh iya, ini kue kamu. Tante Shirley, kita simpan kue ini yuk. Terserah kamu aja, sayang. Nanda, kenapa kau masih manggil Tante Shirley Tante? Kenapa nggak Mama? Tapi Pak Nanda... Mas, nggak usah, nggak apa-apa kok. Nanda,
Dengar Papa ya. Papa nggak mau kamu hidup dengan harapan yang palsu. Mama Sonia sudah keluar meninggalkan kita. Untuk selamanya. Semakin cepat kamu sadarkan hal itu, makin baik buat kamu. Tapi kenapa Papa ngomong begini? Karena ini kenyataan, Anda. Dia nggak butuh kita. Sama seperti kita nggak butuh dia. Sally, selama ini kamu hidup bagai di neraka. Saya bisa pastikan, antara saya dan Sonia, udah nggak ada apa-apa lagi. Pak! Bapak! Kenapa Papa ngomong seperti itu? Apakah benar Mama udah punya yang lain? Nanda, kamu jangan bicara seperti itu. Apa kamu tidak ingat apa pelajaran yang kamu dapat hari ini? Ibu Peri benar. Saya harus mencari kebenarannya sebelum saya percaya. Waalaikumsalam. Nanda? Kamu kenapa kesini, sayang? Mama ngajak Nanda masuk. Bukan yang nggak boleh masuk. Tapi kan Nanda tahu kalau kakek itu. Mama. Nanda kenapa? Nanda nggak apa-apa kan? Kenapa sayang? Masuk. Coba sekarang kamu tanya sama Mama. Kamu kenapa? Papa bilang Mama udah gak peduli sama Nanda sama Papa. Mama udah punya orang lain. Nanda sayang, itu nggak benar. Mama sayang sekali sama kamu. Dan Mama ingin selalu dekat dengan kamu, sayang. Mama, tolong kancingin bajuku dong. Sini, sayang. Oh ya, Nanda, kenalin ini Tuti. Tuti, ini Nanda, anaknya Mama. Hai Nanda. Papa benar. Papa benar. Mama udah gak sayang Nanda lagi. Nanda. Mama udah gak butuhin Nanda. Mama jangan. Nanda tunggu Nanda.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.